Ternyata Tuhannya si Edis jadi upil. Kita lihat nih. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ternyata tema yang dia bawa itu yang berada di lubang hidung itu adalah Tuhannya Kristen. Lihat nih, roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Jeder. Itu untuk membantah yang itu teman-teman ya. Jadi si malakama buat otan. Jawab pertanyaan saya. Saya pastikan Edis, saya pastikan tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup membuktikan kepada saya kalau Musa pernah nyembah Roh Kudus. Kalau Kristen nyembah Roh Kudus, bahkan Roh Kudus itu di dalam Kristen Edis adalah Tuhan tertinggi. Sudah datang ini si Nandar. Baik. Si Nandar. Jangan kabur Edis, jangan kabur. Kita lanjutkan. Gini, ya, gimana? Saya udah 3,5 jam. Aduh, kabur. Sebentar. Tapi nanti saya rehat sebentar karena ada beberapa yang mau saya lakukan seperti makan, ya kan, beres-beres sebentar. Nanti saya siaran lagi. Gimana kalau kita janjian? Kabur. Bukan kabur, janjian. Mungkin saya rehat Alasan sekitar 30 menit. Gimana? Alasan aja nih. Kok alasan Yaudah, sih? sambil kita PK ya. Biar kurungnya kuat aku. Sebentar gini. Aduh. Ya, biar kurungnya kuat. Tenang aja, lu jangan ketakutan. Berat. Kemarin bubuk sama saya, alasannya banyak kau. Gini. Saya kan sudah 3,5 jam. Tadi Rashid udah. Iya, nggak apa-apa. Lu kan mau makan dulu, makan aja dulu. Dengerin dulu. Takut amat sama saya. Rashid udah. Terus yang orang lain udah banyak udah. Sekarang saya itu perlu rehat sebentar makan. Iya boleh, silakan makan. Terus nanti tetap live aja. Terus nanti sekitar 30-an menit kita lanjut gimana? Takut teman-teman, dia takut ya. Alasan sama saya mah. Kamu baru berapa jam datang? Tadi, oke, sekarang saya tanya. Tadi ketika saya menyenggol Anda, kenapa dinonaktifkan undangan saya? Karena lagi ngomong sama yang lain. Takut ya. Bukan, karena lagi ngomong sama yang lain. Iya, kenapa setelah itu kamu nggak terima saya? Sekarang kan bisa kamu senggol. Sekarang ya, kamu terima tapi kamunya mau makan. Jadi saya nggak boleh. Jadi saya nggak boleh makan. Tidak ada. Ya boleh saja, silakan sambil makan. Edis, kamu berani nggak nanti setelah saya rehat? Edis, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Roh Kudus, Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Bubuk kemarin juga kamu. Kita mau bahas itu nanti habis makan? Boleh. Boleh. Sekitar 30 menit lagi gimana? Ya boleh. Baik. Saya nanti inbox kamu. Loh, kok inbox? Enggak, kita live aja ini akun saya. Akun yang ini? Kamu makan, nggak apa-apa kamu makan. Masa saya makan, saya nggak mau makan liatin begini. Loh, ngapain? Maksudnya dibalikan kameranya, kamera belakang, udah kan? Jadi kamu mau diskusi sambil saya makan? Loh, kamu makan, kameranya ke belakangin, kamu makan. Kita ngobrol biasa aja dulu. Setelah kamu makan selesai baru. Ya udahlah, kamu mau ngobrolin apa? Loh, kamu mau diskusi atau enggak? Ya saya jabarin kamu, saya kan nggak boleh, saya nggak mau bisa makan kalau sambil siaran. Coba kamu mau bahas Oke, baik. Ya, kita lanjutkan tema yang kemarin. Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Macet. Enggak ada macet terus. Enggak ada macet terus. Baik, karena gini kasihan sekali banyak teman-teman Kristen yang tidak. Teman-teman, aku mohon ya sama teman-teman ya, jangan report akun saya, dan yang Muslim tolong laporen. Karena mereka kalau tidak sanggup menghadapi saya, mengeripot saya. Ya, sebelum saya ke situ Edis, kan kamu sambil berpikir juga ya. Teman-teman lihat ayat ini nih. Ternyata Tuhannya si Edis jadi upil. Kita lihat nih. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ternyata tema yang dia bawa itu yang berada di lubang hidung itu adalah Tuhannya Kristen. Lihat nih, roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Jeder. Itu untuk membantah yang itu teman-teman ya. Jadi si malakama buat otan. Jawab pertanyaan saya.
Saya pastikan Edis, saya pastikan tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup membuktikan kepada saya kalau Musa pernah nyembah Roh Kudus. Kalau Kristen nyembah Roh Kudus, bahkan Roh Kudus itu di dalam Kristen Edis adalah Tuhan tertinggi. Siapa yang menghujat anak manusia yaitu Yesus, dosanya bisa diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak akan diterima karena telah berbuat dosa yang sangat kekal. Jadi di dalam Kristen ini, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi, Tuhan terbesar. Masalahnya, kalau Roh Kudus disembah oleh orang Kristen, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana Musa mengajarkan kepada Bani Israel, kepada Ruben, kepada Simon, kepada Asher, kepada Gad, kepada Levi, kepada Yehuda, kepada Benyamin, kepada Yusuf, kepada Isyakar, bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Jawab. Mingkem dia, gak bisa jawab. Selesaikan waktunya dulu, silakan. Loh, silakan jawab. Kita pakai waktu kan diskusinya? Oke, silakan. Oke, itu saja pertanyaan saya. Dihabiskan dulu waktunya. Ya, ini saya ngomong, teman-teman. Jadi tidak ada debat terkait. Jangankan Edis ya, Paulus aja kalau dia mampu dan hidup bangkit dari kuburnya, saya hadapi dan pasti kalah dia. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tap layarnya, jangan lupa love orange-nya ya, karena room saya pasti di-report sama otan-otan yang tidak sanggup melawan saya. Sudah? Sudah. Baik. Saya tanggapi ya, Nandar ya. Ya, saya coba timernya. Untuk agak seriusan dikit ya. Saya agak seriusan dikit sama kamu. Ya. Coba Nandar. Ini menarik ini pertanyaan kamu. Di mana pernah Musa menyembah Roh Kudus? Kamu bilang begitu ya? Nah, saya mau tahu dulu nih Nandar, yang kau maksud menyembah di situ itu apa kayak begini-begini? Soalnya kan begini, kalian menyembah itu kan begini. Nah, makanya saya agak canggung mau jawab kamu ini. Kalau kayak begini-begini memang nggak pernah. Nggak ada nabi yang kayak begini-begini itu nggak ada. Masa nyembah Tuhan tuh kayak begini-begini tuh ngapain? Ini ngapain nyembah Tuhan kayak begini-begini, Nanda? Nah, makanya saya mau tanya dulu sama kamu. Ini waktu saya, tapi kamu saya kasih waktu. Apakah yang kamu maksud dengan menyembah? Silakan, coba jelaskan. Ini waktu kamu, silakan kamu habiskan waktunya. Loh, nanti saya jelaskan. Sih, nanti saya jelaskan di waktu saya. Tadi saya tadi nanya aja kamu nggak jelaskan. Baik, saya jawab pakai waktu saya ya, Nandar ya. Begini Nandar. Jadi pertama-tama, kenapa sih kita debat kusir terus? Karena kita ini walaupun menggunakan bahasa yang sama, tapi kita punya definisi yang berbeda. Saya kasih contoh. Saya kasih nih contohnya nih. Ada orang orang Jawa ketemu sama orang Sunda, nanti beda-beda ini. Iya kan? Kan ada itu jok yang lucu, ini teh susu katanya, ini teh susu katanya. Orang Jawa bingung, loh ini teh kok dibilang susu, gimana ini teh? Iya tapi ini teh susu katanya. Makanya saya bilang gini Nandar, walaupun kita itu punya bahasa-bahasa yang sama, tapi kita punya pengertian yang berbeda. Jadi ketika kamu bertanya kepada saya, di mana suruh nyembahmu Roh Kudus itu? Makanya saya tanya dulu Nandar, yang kau maksud menyembah itu bagaimana? Karena di otaknya orang Islam menyembah itu kayak begini. Nah ini menyembah di otaknya orang Islam, makanya saya mau tanya dulu. Nah, begini Nandar, tolong kau jelaskan kepada saya, menyembah itu apa, bahasa aslinya apa, dan pengertiannya apa. Baru nanti kita simpulkan. Saya pastikan bahwa tidak ada yang menyembah Roh Kudus kalau yang dimaksud menyembah itu kayak begini. Nggak ada Nandar. Saya pastikan tidak ada yang menyembah Yesus kalau yang dimaksud nyembah itu begini-begini. Nggak ada Nandar. Dan saya pastikan juga tidak ada yang menyembah Bapa di sorga kalau yang kau maksud menyembah juga begini-begini. Nah, jadi sekarang biar diskusi kita lebih terarah, kita lebih dewasa, diskusi kita lebih akademis, ya kan, berbobot berisi.
tolong kita naik kelas dulu diskusi kita. Ya, coba jelaskan secara definisi, secara bahasa, ya, pengertiannya, contoh-contoh katanya yang kau maksud dengan menyembah itu apa. Ya, karena di dalam bahasa Islam ini orang Islam gak bisa bedain. Sujud itu menyembah, berbakti itu beribadah. Itu banyak orang Muslim tidak bisa membedakannya. Jadi itu Nandar ya. Waktu saya kasih saja ke kamu, silakan. Kamu jawab, nanti kamu tambahin lagi waktu yang 1 menit ini, silakan. Ini sudah waktu saya, nanti saya tambahin lagi waktu kamu, silakan. Baik. Teman-teman, saya tidak meminta dia untuk menjelaskan definisi menyembah, tetapi saya minta dia menunjukkan data. Contoh teman-teman ya, perhatikan, ini waktu Anda yang saya pakai, nanti waktu saya tolong di kooperatif ya. Teman-teman, upacara ini Keluaran 24 ayat 1. Kalau kita baca perikopnya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Coba teman-teman perhatikan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ingat, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu adalah sujud dan menyembah kepada Yud-Heh-Vaveh. Dalam bahasa Ibraninya, Ve'el Moshe Amar Aleh El Adonai El Yahweh Yud-Heh-Vaveh Ata Ve'aharon Nada Ve'avihu Ve'shib'i Mizikne Yisrael Ve'histahafitem Merahok. Sujudlah kalian menyembah dari jauh. Sekarang saya tanya kepada Edis, tunjukkan diksi yang sama dan serupa dengan ini, tetapi objeknya bukan Yahweh tapi Roh Kudus. Atau gini saja, karena kamu tidak sanggup menjawab, bagaimana orang Kristen sanggup menjawab pertanyaan saya? Ngerti bahasa Ibrani saja nggak bisa, baca aja nggak mampu. Di mana Musa? Ini waktu saya. Sebentar. Enggak, kita saya cuma ulangi waktu. fokus saja ke tema. Enggak waktu saya. Waktu saya belum lama. dimulai. Ya, silakan. Waktu saya dimulai. Coba perhatikan itu. Waktu Silakan. diterima. Ini waktu saya. Tadi kan waktu silakan. kamu yang saya pakai. Di mute dulu, di mute this. Teman-teman, kalau menyembah Yud-Heh-Vaveh ada perjanjiannya. Keluaran 24 ayat 1. Edis, tolong fokus kamu, karena saya kepenuhan Roh Kudus, tolong difokus ya. Jangan kabur kamu. Perhatikan teman-teman ya. Saya ulangi, coba kalian perhatikan. Ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan Bani Israel. Ya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Saya tidak membahas kata menyembah, tetapi tunjukkan data kepada saya kalau Israel, kalau Musa pernah menyembah Roh Kudus. Karena di dalam Torah berbunyi kalau menyembah dan bersujud itu hanya kepada Yud-Heh-Vaveh. Ini ayatnya. Ve'el Moshe Amar Aleh El Yahweh Ata Ve'aharon Nada Fa'afihu Ve'sib'i Mizikne Yisrael. Coba perhatikan ini ayatnya. Ve'histahafitem Merahok. Sujud dan menyembahlah kalian kepadaku dari jauh. Ada ayatnya. Yang saya herankan Edis, saya berdebat dengan ratusan pendeta. Lihat YouTube saya, Yonatan Nandar. Kalah semua para pendeta. Kalau orang Kristen menganggap kalau Roh Kudus adalah pribadi Allah, maka Musa pun harus memperkenalkan kepada Bani Israel, Ruben, Simon, Naftali, Asher, Ishahar, ya, Gad, kemudian Benyamin, Yehuda, Levi. Nyatanya tidak ada satu suku Israel yang menyembah Roh Kudus. Tuhan itu kekal, Tuhan itu abadi. Kalau Roh Kudus Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga Tuhan di dalam Torah. Bingung? Nah. Oke, lihat saya tunjukkan lagi. Ya, saya tunjukkan dis. Saya tunjukkan kepada Anda di dalam Mazmur 104 ayat 30. Ini pertanyaan saya kasih tahu jawabannya. Kenapa tidak ada bangsa Israel yang menyembah Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk. Nih kita lihat nih ya. Apabila engkau mengirim rohmu, roh Tuhan itu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Tesalah ruahaha yibareun yuthades penai adamah. 1. Jadi kenapa
kenapa tidak ada bangsa Israel yang nyembah Roh Kudus? Roh Kudus makhluk. Saya tunjukkan lagi kepada kamu. Di dalam Zakaria 12 ayat 1. Ya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Dalam bahasa Ibraninya, Masa debar Yahweh al Yisrael, Neum Yahweh note shamayim peyoshed aret peyosher, ruah Adam bekirbo. Yang lebih parah lagi, Tuhan Kristen itu bersemayam di dalam lubang hidung. Saya tunjukkan kepada kamu, nih, ya, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi yang ada di lubang hidung itu bukan setan, tetapi Tuhannya Kristen. Jeder kamu. Kamu nggak malu ada setan di lubang hidung orang Muslim? Kamu nggak malu Tuhanmu jadi upil? Di dalam Ayub 27 ayat ketiga, kalau di dalam backgroundnya dia ada setan di dalam lubang hidung orang Muslim. Ternyata Tuhanmu justru jadi upil di dalam Ayub 27 ayat ketiga. Dan roh Allah masih di dalam lubang hidungmu. Jeder kan. Bubuk. Belum, maksud saya masih ada. Jadi pertanyaan saya, kalau memang kamu mempermasalahkan kata menyembah, tunjukkan Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Tevarim, itu jumlah Torah itu adalah 4.845 ayat. Tunjukkan ada tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah. Gemetar dia sampai minum-minum. Sampai dunia kiamat pun tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Tepuk tangan. Ya. Silakan, masih 13 menit. 13 detik. Ya, baik, itu saja. Tolong dijawab ya. Jangan. Nah, kabur dianya yang kabur. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan Nandar. Sebelum Nandar datang ke room Edis berdiskusi dengan Rashid. Diskusi atau debat agama memang selalu menjadi topik yang sangat mendalam dan penuh dengan perspektif yang beragam. Namun, dalam beberapa kesempatan, diskusi semacam ini seringkali menjadi kurang produktif karena emosi dan keyakinan pribadi terkadang lebih dominan daripada rasionalitas dan saling pengertian. Seringkali masing-masing pihak lebih fokus pada memenangkan argumen daripada benar-benar memahami pandangan atau keyakinan orang lain. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan, bukan kesepakatan, karena seseorang merasa bahwa keyakinannya diserang. Mereka cenderung defensif dan sulit menerima perspektif baru. Padahal diskusi agama seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk saling menghormati dan berbagai wawasan, bukan untuk saling menyerang atau mengkritik. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan untuk ajang mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak, kita semua adalah bersaudara. Tuhan Yesus memberkati.